Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena cinta dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada di hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, tetapi kita akan memuji Tuhan dari satu lagu Kidung Jemaat nomor 353 dengan judul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini, untuk datang di bawah kaki salib-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk lagu yang sudah kami nyanyikan, bahwa Tuhan dengan lembut memanggil kami untuk datang dalam hadirat Tuhan, untuk duduk di bawah kaki-Mu, untuk duduk di bawah salib-Mu, untuk dengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini kami boleh dikuatkan, dan kami boleh gunakan hidup kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di pagi hari ini, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Renungan pada pagi hari ini berjudul Kemenangan di atas Kesukaran. Kemenangan di atas kesukaran. Ayat kita untuk hari ini 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Pada masa yang sukar ini, kita perlu saling mendorong dan menghibur satu dengan yang lain. Pencobaan-pencobaan iblis kini sudah lebih besar daripada yang sudah-sudah, sebab ia mengetahui bahwa waktunya sudah singkat dan bahwa dengan sangat cepat setiap perkara akan diputuskan, apakah demi kehidupan atau demi kematian. Tidak ada waktu sekarang untuk tenggelam di bawah keputusasaan dan kesukaran. Kita harus menanggung segala kepicikan kita dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Yakub yang Maha Kuasa. Tuhan telah menunjukkan kepada kita bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk segala kesukaran kita. Dan walaupun kesukaran tersebut lebih besar daripada yang sudah-sudah, namun jikalau kita bersandar sepenuhnya pada Allah,
maka kita dapat mengalahkan setiap pencobaan dan melalui kasih karunia-Nya beroleh kemenangan. Jikalau kita mengatasi kesukaran dan memperoleh kemenangan atas pencobaan-pencobaan iblis, maka kita menahan kesukaran iman kita yang lebih berharga daripada emas dan menjadi lebih kuat serta lebih baik persiapan untuk menghadapi yang berikutnya. Tetapi jikalau kita tenggelam dan menyerah kepada pencobaan-pencobaan iblis, maka kita akan menjadi lemah dan tidak akan memperoleh pahala untuk kesukaran itu dan tidak akan begitu siap untuk menghadapi yang berikutnya. Dengan cara ini, kita akan menjadi lebih lemah dan semakin lemah sampai kita tertawan oleh iblis sesuai dengan kehendaknya. Kita harus memakai kelengkapan senjata Allah dan siap pada setiap saat untuk berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan. Apabila pencobaan dan kesukaran menimpa kita, marilah kita pergi kepada Allah dan berseru kepadanya dalam doa. Ia tidak akan menyuruh kita pulang dengan tangan kosong, tetapi akan memberi kita karunia dan kekuatan untuk menang dan untuk mematahkan kekuatan musuh. Aduh, sekiranya semua orang dapat melihat perkara-perkara ini dalam terangnya yang benar dan menanggung kesukaran sebagai serdadu Yesus yang baik, maka Israel akan melangkah maju kuat di dalam Allah dan di dalam kuasa kebesarannya. Allah menunjukkan kepada kita bahwa Ia memberi umatnya minum dari cawan yang pahit untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Itu adalah tegukan yang pahit dan mereka dapat menambah kepahitannya dengan bersungut-sungut, mengeluh, dan merajuk. Tetapi mereka yang menerimanya dengan demikian harus meminum tegukan yang lain, karena yang pertama tidak membawa pengaruh sesuai dengan yang direncanakan terhadap hati. Kalau yang kedua tidak membuahkan hasil pekerjaan itu, maka harus ada yang lain, dan yang lain sampai memberi hasil seperti yang direncanakan atau dibiarkan hati itu menjadi kotor dan bernoda. Kita melihat bahwa cawan yang pahit itu dapat dimaniskan dengan kesabaran, ketabahan, dan doa, sehingga dengan demikian akan memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan di dalam hati mereka yang menerimanya. Dan Allah akan dipuji dan dimuliakan. Sekali lagi saudara, judul renungan kita adalah kemenangan di atas kesukaran. Dalam pekabaran ini menyatakan kepada kita bahwa kesukaran-kesukaran yang akan kita alami ini adalah baru permulaan. Kesukaran-kesukaran yang kita hadapi ke depan adalah kesukaran-kesukaran yang akan berbeda, yang tidak akan yang pernah terjadi sudah-sudah. Bahwa kesukaran-kesukaran yang akan kita hadapi di hari-hari ini adalah kesukaran-kesukaran yang lebih besar lagi. Tetapi janganlah kita khawatir saudara-saudara. Kita punya satu tempat di mana kita dapat meletakkan iman, kepercayaan kita, yaitu kepada Yesus Kristus. Mungkin saja di dalam setiap persoalan yang kita hadapi sekarang, termasuk pandemi COVID-19 ini, kita khawatir. Tapi mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa kita khawatir? Kita khawatir bukan hanya karena kita takut kita ketularan sakit atau virus corona, tetapi kita takut karena kita takut untuk mati. Maka kunci di sini saudara adalah kalau kita tidak dapat menanggulangi virus corona, kita kena virus, kita mati. Tapi paling utama sekarang ini adalah mari kita punya hubungan yang erat, punya hubungan yang terus menerus dengan Tuhan.
agar sampai yang paling terburuk pun kita hadapi, yaitu kematian, kita punya jaminan. Jaminan kita adalah kita boleh dibangkitkan pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di sini dikatakan selama kita menghadapi tantangan-tantangan ini, kita harus memakai kelengkapan senjata Allah. Dari setiap serangan-serangan iblis kita dapat dimenangkan. Tuhan akan punya malaikat sebagai serdadu yang akan melindungi kita, dan panglimanya itu adalah Yesus Kristus. Kita juga di sini dikatakan bahwa kita harus memiliki kesabaran dalam menghadapi pahitnya hidup, ketabahan, dan jangan lupa juga doa, sehingga dengan demikian akan memberikan hasil yang kerinduan kita harapkan. Saya juga mengajak kita, mari kita rajin untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, agar jangan kita terjebak di dalam pandangan-pandangan orang duniawi, sehingga kita diarahkan untuk melupakan Tuhan. Padahal semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan sampai wabah, penyakit sampar ini, semuanya telah ditunjuk di dalam firman Tuhan. Demikianlah pekabaran kita untuk hari ini. Mari kita kuat, tabah, menjalani kehidupan ini, serahkan hidup kita kepada Tuhan selalu. Inilah menjadi doa dan harapan kita semua. Amin. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini dengan doa, kita akan nyanyikan pujian Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Di awal tadi kita nyanyikan bait pertama, dan pada penutup ini kita akan nyanyikan baitnya yang kedua. Baitnya yang kedua, janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk hari yang baru, dan terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa, ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami di pagi hari ini, bahwa apapun pergumulan yang kami hadapi, Allah selalu ada, asal kami tetap percaya, bergantung kepada Tuhan. Dalam menghadapi wabah virus COVID-19 ini, kami tabah menghadapinya. Kami selalu sabar mengikuti anjuran pemerintah dan dapat melaksanakan peribadatan pribadi, keluarga, selalu setia, berdoa, membaca akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, bantu kami. Dan kami sadari kami tidak dapat hidup dengan baik tanpa campur tangan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk permohonan doa dari Ibu Rengsi Panjaitan sehubungan dengan Daniel Bahari
Napi Tupulu. Usulan doa untuk saudara Daniel Bahari Napi Tupulu, agar dia boleh selalu sehat. Dan dengan kesehatan itu dia dapat menggunakan untuk kemuliaan kehormatan bagi nama Tuhan. Hamba juga berdoa untuk mama atau keluarga Mama Rengsi, agar mereka selalu dapatkan kesehatan dan kekuatan. Hamba juga berdoa untuk permohonan doa dari keluarga Mustari Bobane, Ibu Sieni, atas jemaat Kemah 1, agar mereka selalu terpelihara sehat, diproteksi dari virus yang mewabah ini. Dan hamba juga berdoa untuk Ibu Nining, Tuhan berkati dalam pergumulan hidup. Hamba juga berdoa untuk Ibu Afasedanya yang selalu membagikan pekabaran ini kepada banyak orang. Tuhan berkati selalu, cinta kasih Allah menjadi bagian kami semua. Hamba juga berdoa untuk 5 nama berikutnya dari begitu banyak nama-nama yang sangat dengan rutin untuk mengikuti pekabaran audio renungan harian ini. Tuhan berkati saudara Julianus Menusever, kemudian saudari Lina Dulu, saudari Citra Rumbekwan, saudari Yakoba Joy, dan saudari Kostafina Borowai. Sekali lagi, saudara Julianus Menusever, saudari Lina Dulu, saudari Citra Rumbekwan, saudari Yakoba Jo, dan saudari Kostafina Borowai. Hamba serahkan 5 nama untuk hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan berkati perjalanan hidup, tantangan dihadapi, Allah ada di sana. Berkati pribadi apabila sudah berkeluarga, berkati rumah tangga, berkati juga anak-anak, berkati keluarga, kaum keluarga dimanapun mereka berada. Dan hari ini mereka boleh mengasihi Allah, berkomitmen hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran kita, dan melalui ibadah pagi ini kita dikuatkan untuk tetap semangat dan tetap setia kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya masih belum menyediakan lagu-lagu buka dan tutup yang terbaru, hanya mengikuti beberapa lagu yang diulang-ulang, tetapi saya akan upayakan agar beberapa kesibukan yang saya lalui ini bisa cepat berakhir, agar supaya lagu-lagu bisa ditambahkan banyak dan akan kita gabungkan lagu-lagu dari berbagai denominasi. Tuhan berkati saudara-saudara, selamat beraktivitas sepanjang hari ini, selamat beribadah, selamat hari Minggu bagi yang merayakan peribadatan pada hari ini. Stay at home dan jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan berkati kita semua. Shalom.